Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Ini masih bab iradah, ya, bab iradah yang iradah itu artinya hasrat, kehendak kita untuk menuju kepada Allah maksudnya. Nah, kemarin usulul iradah yang kita jelaskan masih sampai pada 2 prinsip, padahal ada 4. Yang ketiga ini, yang pertama itu kan asyidku fil ubudiyah, benar di dalam menjadi hamba, wa tarkul ikhtiyar ma'ar rububiyah, menyandarkan sebenarnya seluruh pilihan hidup ini ma'ar rububiyah disertai penegakan hak-hak ketuhanannya Allah. Nah, sekarang nomor 3 ini yang kita bahas adalah wal akhdhu bil ilmi fi kulli syai'in. Apa yang dimaksud wal akhdhu bil ilmi fi kulli syai', yaitu berpijak, meraih pengetahuan dalam segalanya. Artinya segala pandangan hidup kita, apapun itu harus didasari ilmu. Ibadah kita harus didasari ilmu, ya. Waqala rahimahullah fi qouli ba'dihim malam tasih iradatuhu wal akhdhu bil ilmi. Yang dimaksud adalah yubna, ini wal akhdhu bil ilmi ini yubna, dibangun di atas 4 prinsip juga. 1, nah ini para sufi itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, dan karena itu 1 ini ketika mencerap ilmu ini melalui metode apa? Ya, 1, imma min thariqil isyarah. 1, bisa melalui metode isyarah. Oh, isyarah itu banyak, ya. Ada isyarah alam, gejala alam, isyaratnya apa, ini. Tapi yang dimaksud pasti bukan itu. Atau misalnya, oh ini apa yang bakal terjadi nih, isyaratmu apa Kang? Gitu. Ya bukan itu juga, itu yang dimaksud isyarat. Apa isyarah? Menurut dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, al-isyaratu tafhimun, pemberian pemahaman minallahi dari Allah ila abdih kepada hambanya binuri jamalih wa jalalih. Nah itu, yaitu pemberian pemahaman Allah kepada hambanya melalui cahaya sifat jamaliyahnya Allah dan jalaliyahnya Allah. Nah itu yang dimaksud isyarah menurut para sufi. Jadi sebuah, di balik isyarah itu ada hidayah yang membuka kebenaran, pembenaran juga terhadap, oh ini loh seluruh tujuan hidup kita
hasrat kita, apa yang kita inginkan selama ini, itu dibukakan oleh Allah. Nah, itu namanya sumber ilmu pengetahuan di situ. Kenapa disebut min nuri jamalih wa jalalih? Dari cahaya asma dan sifat. Asma dan sifatnya Allah itu terbagi dua. Satu, asma dan sifat jamaliyah. Dulu pernah saya sampaikan mengenai huruf yang menyusun kalimat Allah. Allah itu ada 4 huruf. Satu alif. Nah, ini saya ulang sedikit. Alif itu adalah alif ahadiyah. Alif makanya tidak nyambung alifnya, ya, berdiri sendiri. Itu menunjukkan kemahatunggalan, kemahasendirian Allah. Nah, yang kedua ada huruf lam. Lam pertama adalah lamul jamal, lam jamaliyah. Jadi seluruh sifat-sifat jamaliyahnya Allah, atau boleh diawali dengan lamul jalal dulu. Seluruh sifat jalaliyahnya Allah itu masuk di dalam lam pertama. Jalaliyah itu yang bagaimana? Sifat-sifat yang menggambarkan kebesaran, kibriya, azamah, keagungan, qahariyah, keperkasaan. Sifat Al-Qadir, maha kuasanya Allah, maha segalanya, maha tak terkalahkan. Terus pokoknya maha dahsyat semua di situ. Itu masuk di dalam jalaliyahnya Allah. Di lam pertama. Lam kedua, nah itu. Maka kalau itu ada nur yang kita cerap dari sifat jalaliyah Allah, itulah sumber isyarah sebenarnya. Dan semuanya isyarah itu mengembalikan kesadaran hati kita menuju kepada Allah, bukan isyarah yang kemudian membuat kita malah mengalami halusinasi. Lam kedua, lamul jamal, sifat maha indahnya Allah. Ar-Rahim, nah misalnya ya, Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman masuk jalaliyahnya Allah. Kasih sayang yang kita raih di dunia ini penuh dengan perjuangan, ikhtiar, usaha, kesabaran, ini semuanya itu masuk di Ar-Rahman. Bahkan ya, orang kafir pun dapat rahmaniyahnya Allah. Itu karena berlaku di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim, nah itu sifat jamaliyahnya Allah sebagai akhir. Karena itu hanya kita raih di akhirat. Ar-Rahim hanya untuk orang-orang beriman saja. Ar-Rahman diberi peluang oleh Allah. Berdosa, maksiat, enggak langsung disiksa oleh Allah. Tak tunggu sampai menjelang wafatmu, kamu tobat apa enggak, kamu beriman apa enggak. Tetap diberi rezeki oleh Allah, diberi makan enak oleh Allah. Bayangkan kalau Ar-Rahim, nah, ini sudah selektif rahmatnya Allah yang sudah selektif. Karena itu disebut sebagai keparipurnaan rahmat yang hanya diberikan untuk orang-orang beriman, dan itu besok di akhirat tanpa ada usaha Anda. Ya, besok kita dapat rahimnya Allah. Wah, wiridan dulu nggak ada, istighfar dulu nggak payu.
Di akhirat sudah selesai. Tanpa ikhtiar sudah. Karena itu Rasulullah mendapat gelar Raufur Rahim. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Ini karena keparipurnaan Rasulullah yang dikarakterkan oleh Allah untuk menjadi simbol dari rahmatnya Allah itu sendiri. Nah, itu memancar, menjadi memberi inspiring ya bagi isyarah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan antara jalal dan jamal, itu namanya kamal, kesempurnaan. Di mana di huruf H Allah. Jadi sampai niku zikir Allah, Allah. Habis semuanya sudah. Nggak ada yang tersisa mestinya. Allah, Allah, eling iki, eling iku, kok sisanya lebih banyak. Mesti Allah. Kita tenggelam dalam lautan kesempurnaan ilahi. Allah. Itu loh. Ya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, apa itu? Imma min tariqil muwajahah. Muwajahah. Jadi muwajahah secara syar'i ya seperti kita ini, muwajahah berhadapan-hadapan saling bertukar pengetahuan gitu ya. Tapi secara sufistik apa? Ada nurut tawajuh, cahaya tawajuh, cahaya kita mencari cahaya agar kita sampai kepada Allah. Begitu nyampe kepada Allah, kita mendapatkan nurul muwajahah namanya. Nur yang melimpah. Nur itu melimpah sehingga itu concern kita bukan pada nur tadi, tapi kepada yang empunya nur, yaitu Allah. Istadallar rahilun bi anwarit tawajjuh. Para penempuh seperti kita ini butuh nur. Lalu kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Ya, ya Allah, limpahin nur ya Allah dengan cahaya hidayahmu Allah. Bagi para wasilun, al-anwar lahum. Nur itu seperti mengejar mereka. Nah ini, itu namanya bil muwajah. Itu juga bagian dari al-akhdhu bil ilmi tadi, prinsip dari ilmu. Atau secara syar'i kita mengajarkan pengetahuan, nah itu juga bisa. Wa imma min tariqil fahmi, bisa jadi melalui pemahaman. Anda merenung, membaca buku, lalu Anda memahami, Anda bermusyawarah, memahami. Nah, itu wa imma min tariqis sam'i, atau dari menyimak, mendengarkan kajian, mendengarkan, itu pengetahuan. Nah itu usul iradah yang nomor 3. Usul iradah yang nomor 4 adalah itha wa itharullah bil mahabbah yubna ala arba'ati usul. Memprioritaskan Allah dengan cinta. Jadi rupanya cinta itu adalah satu karakter yang ada di dalam diri kita untuk menunjukkan aku ini sebenarnya mendahulukan, menomorsatukan Allah apa enggak. Wah, itu
rajin sekali jamaahnya Pak, wiridannya paling depan Pak, Qurannya paling. Ada cinta nggak? Ukurannya di situ. Kalau tidak ada cinta, nanti memprioritaskan Allah itu ya, harus dipertanyakan betul itu. Aku ini memprioritaskan Allah atau memprioritaskan hasrat nafsuku sebenarnya. Wiridannya kenceng, nggak taunya punya problem dia, gitu ya misalnya. Oh berarti dia tidak sedang memprioritaskan Allah. Wiridannya kenceng, cari ketenangan dia. Oh dia belum memprioritaskan Tuhan. Dia kepengen bebas dari kegalauan saja, itu misalnya. Ya, nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Yubna ala arba'ati usul. Itharu af'alihi birridha in kulli inda kulli mafqud. Memprioritaskan begini. Ketika kita sedang dalam kondisi krisis, terutama krisis secara ekonomi, itu apa? Krisis sandang pangan papan lah, itu ya. Itu harus ridho. Itu salah satu cara kita menumbuhkan biji cinta kepada Allah. Itu kalau nggak ada ridho ya nggak bisa nanti. Ya, aku ingin mencintai Allah, tapi kok nggak ridho terhadap takdirku, terutama takdir lagi krisis itu misalnya. Ridho. Ya, inda kulli mafqud, ketika sudah kehilangan banyak hal, krisis itu. Wa itharu mahabi ala mahabi nafsik, nomor dua memprioritaskan mencintai Allah dibanding mencintai diri sendiri. Ini kepentingan diri. Makanya di Hizib Bahar itu ya soal wasakhir lana, ya Allah tundukkan pada kami apa itu kulla syai'in, segalanya ya Allah, baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, jangan sampai dunia tidak tunduk. Tundukkanlah Allah. Artinya kalau Anda bisa menundukkan dunia, Anda sudah tidak butuh dunia, hati Anda. Kalau Anda bisa menundukkan akhirat berkah pertolongan Allah, ya berarti hati Anda tidak butuh akhirat. Lalu apa? Anda butuh Allah saja. Wasakhir lana kulla syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Segalanya ya Allah. Biar gak ada sesuatu yang gak bisa kita tundukkan, pasti mengganggu hati kita. Dah, rumusnya begitu saja. Wah, akhirat kok belum tunduk. Wah, Anda galau besok gimana ya? Saya dihisap gimana ya? Gimana? Galau Anda. Ya Allah, tundukkanlah. Biar hasrat ini hubungannya sama irodah ini. Hasratku hanya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hada liman nafida. Lah ini semua bagi orang yang bisa berjalan, artinya sudah nyambunglah dengan irodah yang benar. Tapi wa man lam yunfid falyakun mal ustad an-nafid bihadhil mathabah. Kalau belum ya, aku kok belum bisa Pak ya. Ya sudah, kita ngaji, dibimbing,
oleh kalau dunia tariqah itu ada para mursyid itu membimbing kita supaya nyambung, yusiluka ilaih, mengusulkan Anda supaya Anda nyambung kepada Allah. Wa qala rahimallahu fi qouli badim malam tasih iradatuhu lam tazidhu mururul ayam illa idbaron. Siapa yang enggak benar hasratnya, aku mau tekad. Dulu kan pernah saya tulis ya, mungkin masih ingat Anda. Iradah itu diawali dengan khotroh ya. Intuisi paling dalam. Intuisi paling dalam itu melahirkan hasrat, iradah namanya. Iradah melahirkan himmah, cita-cita. Cita-cita melahirkan al-azm, tekad. Setelah iradah, tekad kita gimana nih? Jangan-jangan hanya berkehendak aja, tekadnya gak ada. Ini ngapusi berarti. Baru al-qasdu. Setelah punya tekad, oke, saya melangkah menuju ilahi anta maqsudi. Itu kalau memang orang punya tekad nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Itu kenapa itu harus sering kita baca untuk mengingatkan, aku ini tekad menuju kepada Allah beneran apa enggak sih sebenarnya, gitu loh. Baru tumbuh nawaitu, niat setelah menuju tadi. Niat itu terakhir. Muqtarinan bil fi'li, bareng dengan tindakan. Nah, itu niat namanya. Kalau tekad saja masih belum ada niat, tindakannya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang nggak benar tekadnya, hasratnya, maka hari-harinya tidak akan bertambah kecuali malah tertolak. Ya, kita ini berhasrat kuat tapi niat dan tekad kita nggak benar juga. Nggak taunya semakin terlempar kita dari Allah. Ini naudzubillah. Lola dawuh beliau, sebenarnya ini beliau menjawab bagaimana ucapan sebagian para sufi, siapa yang nggak benar irodahnya maka hari-harinya tidak akan bertambah kecuali malah jauh dari Allah. Ya kan, capek ya, capek. Maka beliau menjawab, faman aroda antasihha iradatuhu fal yusil amrohu alal ilmi birafdil jahli. Ya, satu, siapa yang pengen benar hasratnya, ya, maka seluruh perkaranya harus disambungkan dengan ilmu pengetahuan, dengan cara menolak atmosfer kebodohan. Makanya Allah, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, ya, liqaumi ya'lamun. Itu berapa kali Allah, itu semua tujuannya supaya benar ilmu yang kita raih itu benar. Gitu. Birafdil jahli, dengan menolak kebodohan. Jangan sampai kita berjalan bertahun-tahun, waduh ini gara-gara ketololanku ini dulu, ngapain saya dulu begini dan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, di dunia bil iqbal al akhirah. Begitu juga nomor dua, hati harus, kalau hobi pada dunia jangan sampai ada di hati kita. Jangan sampai, itu harus ada penolakan kita. Dan penolakan pada dunia dengan menghadapkan hati kepada akhirat butuh keberanian mental. Makanya kenapa kita perlu riyadhatun nafas, meriyadhoi nafsu kita itu supaya bersih. Sebab kalau nggak bersih, nggak berani kita ini menghadap akhirat, menghadapkan hati ke akhirat ini.
mikir nimbang Pak nggak bisa Pak, ya dunia ya akhirat gitu loh, gitu. Itu suka muncul itu kan. Nggak ada di Quran, itu nggak ada ya dunia ya akhirat, nggak ada. Dunia dan akhirat tersembunyi di balik dunia dan akhirat. Yang kita pinta adalah kebajikannya. Dan kata hasanah itu bermula dari ihsan juga. Orang itu bisa meraih kebajikan kalau bisa ihsan di balik dunia ini, seakan-akan memandang Allah atau dipandang oleh Allah, baru kita meraih hasanah. Maka di dunia jadi benar kan gitu. Nah itu di akhirat ya benar nanti. Wujuh yaumaidin nadhirah. Nah, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka kalau di dunia, ya kalau di dunia wajah hati mereka senantiasa memandang nadhirah, berseri-seri itu apa ya, kebahagiaan yang luar biasa dari hatinya. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya wajah hatinya memandang. Nah besok di akhirat kita benar-benar memandang nyata. Nah itu loh, itu al-iqbal alal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yulazimul khalwah, senantiasa melazimkan khalwah. Seringkali kita usahakan khalwat itu, ya usahakan minimal 1 jam lah, sambil berzikir, sambil merenung di tempat yang sunyi, bisa di kamar, di musola, nggak ada suara, nggak ada HP, nggak ada ini. Dilazimkan itu, karena itu akan menjadi medan renungan itu ya di wilayah uzlah tadi. Biar agar lama-lama nanti ketika kita ada di dalam kesibukan pergaulan dengan alam, dengan manusia, hati kita tetap khalwat dengan Allah. Itu yang disebut sunyi dalam ramai, atau al-khalwah fil jalwah, ya, khalwat dalam keramaian. Keramaian itu maksudnya, keramaian itu maksudnya apa? Bukan di tengah-tengah banyak orang, itu bukan. Di tengah-tengah problem dunia ini loh. Nah, itu namanya ramai. Semua orang kan punya masalah ini. Ya, hatimu tetap sunyi dengan Allah. Itu, Pak, saya sudah sunyi Pak di kamar. Itu rame nggak Pak? Itu. Ya kalau pikiranmu masih rame dengan dunia, ya usahakan tetap sunyi walaupun pikiranmu rame dengan dunia, dengan problema yang harus kita selesaikan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawamud dzikri, dan dawam itu ya kapan, dimana saja, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, ketika qiyaman ay ruhan, rohnya penuh semangat untuk menuju kepada Allah, bersama Allah. Wa qu'udan ay quluban, dan ketika duduk maksudnya tengah. Duduk itu kan antara tidur dan berdiri, namanya duduk, menggambarkan tengah. Tengah itu apa? Hati kita. Dengan hati kita merasakan hadirnya Allah dengan segala keparipurnaannya. Dan wa'ala junubihim,
Dan ketika tidur itu ya enak wis. Itu menggambarkan zikir dengan nafsunya. Nafsunya pun berzikir. Zikirin nafsu itu ya, nafsu dipaksa, kita bersihkan, kita paksa untuk taat dan patuh. Itu zikirnya nafsu. Baru wa yatafakkarun, merenungkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, di balik penciptaan langit ini, di balik. Renungan itu pasti yang tersembunyi di balik fakta-fakta, materi-materi atau kenyataan-kenyataan. Di balik itu semua, apa puncak renungan kita? Ya Allah, di balik ini semua ternyata ada namamu, ada af'almu, ada sifatmu Tuhan. Maka dia semakin yadhkurunallah, kualitasnya semakin, sehingga sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, enggak ada yang batil seluruh ciptaanmu ini. Kenapa? Ada Engkau semua. Itu loh yang dimaksud Rabbana ma khalaqta hadza batila itu. Itu. Bagaimana kita mengatakan ciptaanmu ada yang batil? Oh, enggak ada Engkau di balik itu semua. Neraka, api, ada Engkau di balik. Ada af'almu. Tidak batil Engkau menciptakan neraka. Gitu. Jadi jangan sampai, untuk apa Tuhan menciptakan neraka kalau Tuhan memiliki sifat kasih sayang, katanya gitu. Itu kan suka muncul di kalangan milenial. Kok gak surga saja yang diciptakan? Loh, surga itu ada ya karena neraka. Kalau surga saja, maka namanya ya bukan surga, harus ada neraka. Ya, nanti sifat adilnya Allah di mana? Sifat jalaliyahnya Allah di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Fahunaka tadharu alaihi atharul khasais bin nur wal baha fil wajh. Maka ketika Anda melakukan itu semua, tiba-tiba muncul ekspresi, ya, cahaya di balik wajah Anda, di balik gerak-gerik Anda, ya. Wa taqbalun nas alaih minar rijal wan nisa fil hawadir wal bawadi. Mulailah tiba-tiba orang-orang pada datang pada Anda, minta doain, minta restu, macam-macam nih. Kalau tiba-tiba, ya, tiba-tiba Anda sudah kholwat, sudah iroda Anda benar, tiba-tiba orang pada datang pada Anda, gerutu, banyak masa. Hati-hati. Kata dawuh beliau, wa yusarinillah ikrami wassalam wa ta'zimlah. Anda sudah mulai, wah, Anda datang itu udah disambut, 1 kilo udah disambut. Kira-kira begitulah. Apa yang terjadi? Fa'in qabila dzalika minhum qablat tamakkuni wa tahqiq. Kalau Anda belum ada di wilayah tamkin dan tahqiq, ya, kan ada talwin, tamkin. Talwin itu halul muridin, kondisi ruhani para penempuh. Tamkin itu kemandirian, artinya yang dimandirikan oleh Allah sendiri. Ditandur ibarat pelek, wis rame ngamemu, ya gitu ya, nggak tengok nggak ini ada apa aja, insyaallah. Buat tahqiq dan mewujud nyata betul. Yaskutu min ainillahi wa yuraddu ila ma kharaja minhu. Nah, naudzubillah, ini gugur di mata Allah, ya, gugur di mata Allah.
jangan malah mana nih masa supaya datang semua nih, banyak nih. Kalau perlu digerakkan nih supaya menghormati saya nih, wah, itu sudah gugur di mata Allah. Itu nanti muncul banyak cobaan, ya, makharaja min fatarotan yamdah hadza wa yadhummu hadza, yamdahu hadza wa yadhummu hadza wa yahtalu ala hadza. Maksudnya apa? Ya mungkin suatu saat dia dipuji, suatu saat dia dicaci, direkayasa untuk dihancurkan, wa yuradu an hadza wa yardu ala hadza wa yardu ala hadza. Hidupnya fluktuatif. Itu artinya nafsu dia nanti akan diberi cobaan dengan satu kegalauan yang luar biasa. Ya, makanya apa ya? Ya ini biasanya para muridun, para orang-orang yang sedang berhasrat menuju kepada Allah ini kalau tidak didasari oleh prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili tadi, ini nanti dikhawatirkan tertimpa kayak seperti ini. Ya. Jadi kadang-kadang lagi wiridan sing wah mulai dibuka oleh Allah, wes mulai muncul, apa aku ini wali ya, lu ngono tiba-tiba. Nah ini ya, wabalan nanti tumbuh cobaan luar biasa malahan nanti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Faqad dhaharat auratu nafsihi wa bi'ibarihi an rabbih warof di mahabillah bimahabin nafsi. Nah ujung-ujungnya cacat dirinya malah tampil dengan ekspresi menolak Tuhan. Jadi Gusti Allah itu asalnya diragukan, lama-lama ditolak, dan dia memilih selera dirinya, ya, selera dirinya. Nah ini yang harus kita camkan. Jadi ego itu, nafas ini, ego kita ini selalu menuntut untuk dinomorsatukan, dan ini harus kita lawan, harus kita lawan. Kalau nggak kita lawan, dia akan menggulung kita terus menerus. Nanti Gusti Allah nomor sekian gitu tiba-tiba, ya Allah Gusti Allah kok ada di belakang sana tiba-tiba. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Fahdharu hadadda al-azim. Waspadalah terhadap penyakit besar ini. Ini virus terbesar ini ya, yang menggerogoti jiwa kita seperti itu. Faqad halaka bihi khalqun katsir fa'tasimu billah. Kata beliau, banyak orang-orang yang runtuh hancur hanya gara-gara memprioritaskan dirinya dibanding Allah. Prioritas apa sih? Ya prioritas cinta tadi. Makanya sering saya katakan, gara-gara prioritas cinta inilah muncul satu hedonisme, materialisme, ya, yang dikembangkan demi apa? Demi eksistensialisme yang dia bangun untuk dirinya ternyata. Jadi kita harus berani loh, nabrak diri kita untuk hal-hal seperti ini. Kalau enggak ya kita tahu-tahu sudah terpelanting dari Tuhan. Ya Allah, aku sudah jauh darimu Allah gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tasimu billah, maka gandolan, ayo kembali kepada Allah, berpegang teguh pada Allah. Ya, dulu faqad hudiya ila siratim mustaqim, orang yang i'tisam billah, gandol pada Allah hatinya, itu berarti dia sedang diberi hidayah pada jalan yang lurus. I'tisam billah, jangan kepada yang lain, i'tisam hati kita ini, jangan pada ilmu kita, jangan pada amal kita, jangan pada ahwal kondisi derajat rohani kita, jangan pada karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan dijadikan i'tisam, gandolan hati ya Allah sudah. Ya, makanya Ibnu Athaillah ketika awal-awal membuka hikmahnya itu min alamatil i'timad al-amal, itu juga organisme amal, karena amal itu adalah ekspresi terakhir ya dari nur, dari hal baru menjadi amal. Lalu beliau dibagi oleh Ibnu Ajibah ya, oleh ini yang membagi awal sebenarnya adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ada amaliyatul syariah, ada amaliyatul tariqah, ada amaliyatul haqiqah, ada ma'rifah, ada hakikat. Itu pun nggak boleh dijadikan gandolan. Sehebat apapun Anda tenggelam dalam dunia hakikat dan ma'rifat, jadi gandoli, nggak bisa dijadikan pegangan. Tetap Allah i'timad kita ini ya. Kalau enggak nanti enggak ketemu Gusti Allah rasanya. Saya kira demikian Bapak Saudara sekalian, bab iradah ini semoga kita dalam ainayah pertolongannya Allah. Sebab tanpa inayah, iradah kita bisa nggak bener ya, nanti banyak godaan nih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.